Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala, yaitu Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah darah haid. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam masalah darah, yakni darah nifas. Jamaah sekalian, para ulama memberikan definisi terkait tentang masalah darah haid. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, makna nifas huwa damun yurkhihi rahimu bisababil wiladah. Darah yang dikeluarkan oleh rahim atau yang menyebabkan rahim kendor karena kelahiran, imma ma'aha au ba'daha au qablaha biyaumaini au salasatin ma'at talq. Terkadang keluarnya darah tersebut berbarengan dengan kelahiran, atau setelah kelahiran, atau sebelum kelahiran 2 hari atau 3 hari, ya, sertai dengan persalinan. Ini di sini disebutkan bahwasanya darah haid itu, darah nifas itu bisa keluar berbarengan dengan keluarnya bayi, atau bisa keluar setelah bayi keluar, atau bisa keluar sebelum bayi keluar 2 hari atau 3 hari. Dan permasalahan ini diperbincangkan oleh para ulama dan terjadi silang pendapat di kalangan mereka berkenaan tentang masalah, ya, darah yang keluar sebelum
kelahiran atau sebelum persalinan, dan akan kita sebutkan nanti. Nih, darah yang keluar setelah keluarnya bayi, sepakat para ulama bahwasanya inilah darah nifas. Atau yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, ini juga darah nifas. Yang menjadi perselisihan atau yang diperselisihkan oleh para ulama adalah darah yang keluar sebelum bayi keluar, 2 atau 3 hari sebelumnya. Maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ada 3 pendapat ulama di dalam masalah darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran atau sebelum keluarnya bayi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya darah tersebut ini bukanlah darah nifas. Darah tersebut dihukumi sebagai darah seperti darah istihadah. Sehingga dengan demikian, kalau ada ibu hamil, ada wanita yang hamil, keluar darah sebelum bayinya keluar, atau sebelum bayinya keluar, maka dia tetap wajib sholat, wajib puasa, karena itu tidak dihukumi sebagai darah nifas. Itu tidak dihukumi sebagai darah nifas. Dan ini pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Begitu juga dengan ulama dari mazhab Hanafiyah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Hidayah. Imam Abul Hasan Ali bin Abi Bakar ibnu Abdullah Al-Jalil Al-Markinani, beliau menyebutkan bahwa waddamul ladzi tarahul hamilu ibtida'an aw hala wiladatiha qabla khurujil waladi istihadatun. Salah seorang ulama mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan, dan darah yang dilihat oleh wanita hamil yang keluar di awal atau keluar ketika mau bersalin, ketika persalinan sebelum keluarnya bayi, dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi selama bayi belum keluar, maka darah yang keluar menurut ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah itu hukumnya adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Nah, pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum lahirnya bayi itu dihukumi sebagai darah haid, darah nifas. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kasyaful Qina yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bahuti,
beliau mengatakan bahwasanya an-nifasu damun turkhihir rahimu ma'a wiladatin wa qablaha biyaumaini aw salasatin ma'a amaratin. Jadi nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim berbarengan dengan kelahiran atau sebelum kelahiran 2 atau 3 hari dengan dibarengi tanda-tanda ada kontraksi. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Hanabilah, bahwa darah yang keluar sebelum keluarnya bayi 2 atau 3 hari sebelumnya itu dihukumi atau sudah dihukumi sebagai darah haid. Oleh karena itu sudah tidak sholat dan sudah tidak puasa. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari berkenaan tentang pendapat yang kedua ini, dari mana kita tahu? Iya, kan kita nggak tahu apakah darah ini akan berlangsung selama 2 hari atau 3 hari atau lebih. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau termasuk ulama yang memilih pendapat ini, mengatakannya dengan tanda-tandanya, ada kontraksi. Nah, bagaimana kalau ternyata kontraksi ini berlangsung lebih dari 3 hari? Maka kata beliau, lebih dari 3 hari, lebihnya ini nanti kalau memang lebih berarti dikodok, puasanya dikodok kalau dia meninggalkan puasa. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya darah tersebut adalah darah haid, jadi dihukumi sebagai darah haid. Berarti konsekuensinya sama dengan pendapat yang kedua tadi, bahwasanya kalau darah nifas sama dengan darah haid, berarti gak boleh sholat, gak boleh puasa. Dan ini pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Malikiyah, ya. Ulama mazhab Malikiyah, ya. Jadi mereka berpendapat bahwa darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum keluarnya bayi itu dihukumi sebagai darah haid. Dan kalau kita melihat bahwa ternyata silang pendapat di antara para ulama ini memiliki sebab. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat dalam masalah menghukumi darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum terjadinya kelahiran atau sebelum keluarnya bayi? Karena mereka sendiri atau silang pendapat ini berangkat dari perbedaan para ulama di dalam menafsirkan nifas, makna nifas. Mereka berbeda di dalam memberikan definisi atau memberikan penafsiran terkait tentang nifas. Menurut ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, yang tadi pendapatnya yang pertama mengatakan bahwasanya bukan darah haid, bukan darah nifas. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya darah nifas itu darah yang keluar setelah kelahiran. Jadi sebelum kelahiran atau ketika berlangsungnya kelahiran, ini bukan darah nifas, tetapi hukumnya adalah darah yang dihukumi sebagai darah istihadah. Ya. Sehingga wanita yang hamil ketika mengalami hal yang demikian, masa dihukumi sebagai wanita yang masih suci dan masih wajib untuk sholat atau puasa. Berarti boleh juga digauli oleh suaminya.
Hanya saja juga mereka mengecualikan bahwasanya kalau darah ini bersambung dengan haid, maka dia dihukumi sebagai haid. Ya, dia dihukumi sebagai darah haid, yani bersambung dengan darah haid. Yani sebelum keluar darah ini dia sudah haid, dan ini terus bersambung keluar, maka dia dihukumi sebagai darah haid. 3 hari sebelum itu dia sudah keluar darah haid, nyambung dapat 3 hari lagi baru kemudian lahiran, dan ini ngambung keluar darah, maka dihukumi sebagai darah haid. Nah, adapun menurut ulama mazhab Hanabilah yang memilih pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran itu dihukumi sebagai darah nifas, karena mereka menafsirkan makna darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran. Perhatikan, kalau ulama Syafi'iyah dan Hanafi mengatakan darah yang keluar setelah kelahiran, kalau ini disebabkan oleh kelahiran. Jadi walaupun belum keluar bayinya, tapi karena darah ini keluar sebab karena adanya kelahiran, maka dia juga dihukumi sebagai darah nifas. Sementara ulama mazhab Malikiyah, mereka menafsirkan dan mendefinisikan makna darah nifas itu adalah darah yang keluar berbarengan dengan kelahiran atau keluar setelah kelahiran. Iya, setelah kelahiran. Itu menurut mereka bahwa yang namanya darah nifas, darah yang keluar berbarengan dengan kelahiran atau keluar setelah kelahiran. Adapun darah yang keluar sebelum kelahiran, maka menurut mereka atau pendapat yang kuat di kalangan mereka bahwa itu hukumnya sebagai darah haid. Ala kulli hal, pendapatnya ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah ini konsekuensinya sama, bahwa wanita tersebut dalam keadaan tidak suci, jadi tidak puasa dan tidak sholat dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Adapun pendapat yang pertama, iya, maka ini adalah pendapatnya ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanafiyah yang mereka berpendapat bahwasanya itu bukan darah nifas, sehingga tetap wajib sholat, puasa sampai keluar bayinya, berangkat dari pemahaman mereka, para ulama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa yang namanya darah nifas itu darah yang keluar setelah keluarnya bayi. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat dari segi kehati-hatian, maka pendapat yang pertama, yakni pendapat ulama mazhab Syafi'iyah dan pendapat ulama mazhab Hanabilah, pendapat ulama mazhab Hanafiyah ini yang lebih hati-hati, bahwasanya hukum asalnya memang dia suci. Wallahu a'lam. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang memilih pendapat, memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya darah tersebut adalah darah nifas. Nah, itu berkenaan tentang masalah perbedaan pandangan ulama terkait tentang darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran. Adapun yang keluar 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya, maka mereka sepakat bahwa itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Nah, berkenaan tentang masalah lama atau masa keluarnya
darah nifas ini, kalau kita melihat hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan kanatin nufasa utajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Asma atau Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu wanita-wanita yang nifas ini istirahat. Maksudnya mereka tidak sholat, mereka tidak puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari. Selama 40 hari. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya inilah batas maksimal darah nifas. Setelah 40 hari maka tidak lagi dihukumi sebagai darah nifas meskipun itu keluar. Makanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' bahwasanya ulama sepakat terkait tentang jumlah 40 hari ini. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tad'u as-salata 40 yawman illa an tarat tuhra qabla dhalika fataghtasil wa tusalli. Ini beliau mengatakan bahwa sepakat para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang ulama-ulama yang datang setelah mereka, bahwasanya wanita-wanita yang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali kalau dia melihat sebelum 40 hari ini bahwasanya dia sudah suci. Kalau dia sudah mengetahui bahwasanya dia sudah suci sebelum 40 hari, maka dia mandi dan dia sholat. Nah itu bahwasanya ini adalah batasan maksimal, bahwasanya 40 hari itu sudah waktu paling lama. Bagaimana kalau lebih darah mengalir terus? Maka seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in zada damun nufasa'i ala 40 yauman fasada fa'adatal haid fahuwa haidun wa illam yusadifil haid fahuwa istihadah. Apabila lebih darah haid keluar lebih dari 40 hari dan bertepatan dengan keluarnya atau kebiasaan haid, maka dihukumi sebagai haid. Yani hari ke-40 terakhir darah dihukumi sebagai darah nifas. 41, 42, 43. Kalau misalnya dia pada waktu itu memang biasanya dia haid, maka darah yang hari setelah hari ke-40, yakni hari ke-41, itu dihukumi sebagai darah haid sampai hari di mana dia biasanya haid. Kalau misalnya 6 hari berarti hari ke-46 terakhir. 47 sudah bukan lagi darah haid. Nah seperti itu. Tapi kalau ternyata waktu keluarnya, yakni hari ke-41 masih keluar, hari ke-42 masih keluar, tapi bukan waktu yang biasa dia haid, maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah fahuwa istihadatun, maka itu dihukumi sebagai darah istihadah. Yani darah istihadah berarti dia dihukumi suci. Hari ke-41 meskipun masih keluar darah,
42, 43 sudah dihukumi suci. Kenapa? Masa itu bukan masa waktunya dia biasanya haid. Iya. Kita kasih contoh. Ada wanita melahirkan. Iya, wanita melahirkan. Di tanggal 1. Anggaplah tanggal 1 Muharram. Dari situ dia sudah dihukumi nifas. Bulan Muharram misalnya 30 hari, masuk bulan setelahnya bulan Safar, tanggal 10 Safar sudah 40 hari. Ya. Tanggal 11 Safar itu sudah hari ke-41. Nah, kebiasaan dia memang bahwasanya setiap tanggal 11 setiap bulannya dia haid. Maka ketika ada darah keluar itu dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau ternyata kebiasaan darahnya keluar bukan pada tanggal tersebut, maka ini dihukumi sebagai darah istihadah. Berarti hari ke-41 dia sudah wajib mandi, kemudian dia sholat dan dia puasa kalau itu puasa, dan dia boleh digauli oleh suaminya. Nah, untuk mengetahui bahwa nifas itu ada atau darah nifas itu telah ada, maka diketahui ya, apabila melihat bahwa yang dikeluarkan atau yang dilahirkan oleh wanita itu adalah sesuatu yang menyerupai manusia, mengeluarkan sesuatu yang menyerupai manusia, meskipun bentuknya mungkin keguguran, ya, tapi itu menyerupai manusia, maka dihukumi dia nifas. Kalau tidak menyerupai manusia, maka tidak dihukumi nifas. Maka beliau, yakni Syekh Mahmud Al-Misri, memberikan perincian terkait tentang keadaan. Misalnya ada orang keguguran. Ada orang keguguran. Nah, keguguran ini tentu orang beda-beda. Ada yang keguguran sebelum hari ke-40 yang pertama. Jadi ada yang keguguran setelahnya, dan ada yang keguguran setelah mungkin hari 40 yang kedua, berarti umur kandungannya sudah 80 hari. Ini atau selebih dari 80 hari. Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri di dalam risalahnya, in kana as-saqtu qabla al-arba'ina yawman al-ula faddamu la yuhkamu alaihi annahu damu nifas, bal huwa damu fasadin fataktasilu wa tusalli wa tasum. Kalau keguguran sebelum ini hari ke-40 yang pertama, jadi kan penciptaan ya manusia di dalam rahim seorang wanita itu punya fase. Hari ke-40 yang pertama itu nutfah. Yang kedua mudghah, yakni hari ke-40 yang kedua berarti hari yang ke-80 mudghah. 40 yang ketiga sudah ditiupkan roh. Jadi mudghah ini sudah membentuk bentuk
manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayunfahu alaihi ruh, dan seterusnya. Kata beliau bahwasanya apabila keguguran ini terjadi sebelum 40 hari yang pertama, maka darah yang keluar tidak dihukumi sebagai darah nifas, dihukumi sebagai darah penyakit, darah yang rusak. Maka wanita yang keguguran ini mandi, kemudian dia sholat dan dia puasa. Keadaan yang kedua, kata beliau, in kana saktu ba'da samanina yauman faddamu damu nifas. Kalau keguguran ini terjadi setelah hari yang ke-80 atau setelah 80 hari, yakni 80 hari ke-81 dari kandungan, dari kehamilannya 82, maka darah yang keluar ini dihukumi sebagai darah nifas. Itu tadi karena kita katakan hari yang ke-40 yang kedua, ada 41, 42, iya, 43 dan seterusnya sampai 80. Itu proses sudah membentuk wujud yakni manusia. Sehingga ketika keguguran terjadi ini, maka dihukumi sebagai darah nifas ketika ada darah yang keluar. Nah, bagaimana kalau terjadi di antara 40 yang pertama, di hari 40 yang pertama dan hari yang ke-80 ya. Afwan. Yang kedua tadi bahwasanya apabila keguguran, saya ulang penjelasannya, apabila keguguran terjadi setelah hari yang ke-80, yakni hari ke-81 dari kehamilan, hari ke-82 dan seterusnya, maka ini dihukumi sebagai darah nifas. Nah, pertanyaan kemudian muncul bahwa bagaimana kalau keguguran ini terjadi sebelum hari ke-80 dan setelah hari ke-40? Kata beliau, in kana saktu ma bainal arba'ina was samanina yauman. Apabila keguguran terjadi di antara hari ke-40 dan hari 80, yakni 41 sampai dengan hari ke-79 atau sampai dengan hari yang ke-80 dari hari kehamilan, maka kata fayunzaru fis sakti, maka dilihat bentuk atau yang gugur ini. Fa in zaharat fihi amaratut takhliq faddamu damu nifas. Kalau didapati ada tanda-tanda penciptaan, ada wujud manusia, entah itu model tangan, entah itu kaki, entah itu kepala, maka hukumnya sebagai darah nifas. Wa illa fala, kalau ternyata tidak didapati ada bentuk wujud penciptaan, enggak ada bentuk tangan, enggak ada bentuk kaki dan yang semisalnya, maka ini tidak dihukumi sebagai darah nifas. Cuma darah menggumpal misalnya yang keluar di hari yang ke-41 atau hari ke-60 atau hari ke-70 atau hari yang ke 80 misalnya.
Maka kata beliau, diperhatikan bentuk yang keluar. Kalau yang keluar itu sudah menyerupai makhluk, apakah bentuknya tangan atau bentuknya kaki dan yang semisalnya, nggak harus utuh, nggak harus lengkap, tetapi sudah menyerupai bentuk, maka ini dihukumi sebagai darah nifas. Ketika itu ibu yang keguguran ini tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kalau ternyata tidak ada bentuk keluar di hari misalnya ke-75 dari hari kelahiran, hanya gumpalan darah begitu saja, maka ini tidak dihukumi sebagai darah nifas, tetap berarti wanita tersebut ya mandi kemudian dia wajib sholat dan puasa karena tidak dihukumi sebagai darah nifas. Itu penjelasan beliau ya berkenaan tentang masalah ini, bagaimana kita bisa menetapkan ini nifas apa bukan, terutama ketika terjadi yang namanya keguguran. Ya, ketika terjadi yang namanya keguguran. Nah, ada kasus di mana seorang wanita mungkin melahirkan, iya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Mungkin misalnya ada orang wanita yang kelahiran dengan cara disesar, ada operasi, ya, hari itu juga selesai darahnya langsung keluar semua. Setelah itu bersih dan tidak ada keluar lagi darah dari kemaluannya. Nah, wanita yang seperti ini apakah dihukumi suci sehingga dia wajib sholat, puasa dan seterusnya, atau dihukumi nifas? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, idza wada'atil hamilu wa lam yakhruj damun wajaba 'alaihi al-ghuslu was-salatu was-shaumu wa li zawjiha an yujami'aha ba'da al-ghusli. Kalau seorang wanita yang hamil sedang melahirkan dan tidak keluar darah, maka wajib baginya untuk mandi, kemudian sholat, ya puasa kalau memang ketika itu bulan puasa, ya. Dan bagi suaminya boleh untuk menggaulinya, tentunya setelah mandi. Sebelum mandi tidak boleh, seperti sudah kita jelaskan. Ya, kenapa? Ya karena sudah tidak nifas lagi. Ya, sudah tidak nifas lagi. Jadi patokannya adalah keberadaan darah. Hingga kalau memang hanya 1 hari keluarnya, pas hari kelahiran situ aja karena melalui proses sesar misalnya, maka hari itu aja dihukumi sebagai nifas. Setelahnya dia sudah suci karena sudah tidak ada darah, tidak ada lagi darah yang keluar. Ya. Jadi seperti itu berkenaan tentang wanita yang dia lahiran tetapi tidak ada darah yang keluar atau keluar cuma 1 hari. Nah, ada lagi bahwasannya ada wanita yang setelah lahiran pertama, kedua sampai hari ke-10 mungkin darah keluar, nifas. Tapi setelah hari ke-11, 12
Pokoknya sebelum nyampe 40 hari dia sudah tidak ada keluar darah. Maka kalau hari ke-11 dia sudah tidak ada darah, maka ketika itu dia sudah wajib mandi dan dia dihukumi suci dan dia wajib sholat dan boleh bergaul dengan suaminya. Dia boleh bergaul dengan suaminya. Jadi selama tidak ada darah lagi yang keluar, maka ketika itu dihukumi suci. Ya, dihukumi suci. Bagaimana kalau ini sebelum hari yang 40, ini sebelum nyampe 40 hari. Tadi di hari 10 keluar, di hari 11 sudah nggak ada. 12, 13 sampai 15 sampai ke 20 ya tidak ada darah suci kita katakan. Nah, tiba-tiba di hari ke-21 ala kulli hal keluar darah sebelum sempurna 40 hari dari hari kelahiran. Kembali lagi darah. Di pertengahan, di awal dia nifas, di pertengahan dia suci. Sebelum sempurna 40 hari keluar lagi keluar lagi darah. Ya. Maka apa yang harus atau bagaimana sikap seorang wanita yang mengalami hal yang demikian? Ya. Apakah dia dihukumi sebagai wanita yang nifas lagi, ya, ataukah sudah dihukumi wanita yang sudah suci? Maka kata para ulama bahwasanya kalau keluarnya ini sebelum sempurna 40 hari, maka ini dihukumi sebagai nifas lagi. Iya. Ya, dihukumi sebagai nifas lagi. Dihukumi sebagai nifas lagi, maka ketika karena memang belum sempurna 40 hari, maka ketika itu dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Nah, mungkin itu jamaah sekalian ya, berkenaan tentang masalah darah nifas. Yang terakhir pembahasan kita terkait dengan masalah darah adalah masalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Yani kata Syekh Mahmud Al-Misri, al-istihadatu jiryanud dami fi ghairi awqatil haidi wan nifas au muttasilan bihima. Ini mengalirnya darah pada waktu-waktu yang bukan waktu haid dan bukan waktu nifas, atau mengalirnya bersambung dengan waktu nifas atau waktu haid. Jadi darah ini keluar bukan pada waktu-waktu di mana wanita memang biasa haid.
dan bukan pada waktu dia melahirkan. Hukum darah yang seperti ini adalah darah yang tidak menjadikan wanita tersebut berhadas. Artinya dia dalam keadaan tetap suci. Dia wanita yang dihukumi sebagai wanita suci meskipun keluar darah. Sehingga kewajiban sholat berlaku padanya, kewajiban puasa berlaku padanya. Dan ini ya menurut kesepakatan para ulama. Nah, ringkasnya bahwa wanita yang keluar darinya darah istihadah itu memiliki hukum sama dengan wanita yang suci. Boleh melakukan apa yang dilakukan oleh wanita yang suci. Boleh dia i'tikaf, boleh dia baca Al-Quran, wajib dia sholat. Nah, seperti yang atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan bahwasanya istihadah itu atau wanita yang haid, wanita istihadah itu ini menurut kesepakatan atau ijma kaum muslimin ya, dalam masalah i'tikaf ini hukumnya sama dengan wanita yang suci. Berarti apa yang boleh dilakukan oleh wanita yang suci boleh dilakukan oleh wanita yang juga istihadah. Nah, tentu ada hal yang perlu untuk diketahui agar bisa membedakan antara ini darah istihadah apa darah haid. Ya, kita ketahui tadi bahwasanya dan kita sudah sebutkan ya, darah haid itu memiliki sifat sendiri. Ya. Warnanya hitam. Ya, sementara kehitam-hitaman, sementara kalau darah istihadah itu darah haid warnanya merah. Dari segi bau, tentu baunya darah haid itu bau busuk, sementara darah istihadah tidak seperti itu. Ya. Teksturnya juga seperti itu. Ya. Kalau darah haid itu agak tebal, kental. Kalau darah istihadah itu agak encer. Ya, agak encer. Maka para wanita harus berusaha untuk bisa membedakan. Membedakan. Kalau misalnya darah istihadah itu keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas, saya rasa ini jelas. Yang masalah adalah ketika darah itu keluar tadi bersambung. Ya. Bersambung. Ya. Bersambung dengan darah haid atau darah nifas. Bersambung dengan darah haid atau darah nifas. Ini yang mungkin butuh sedikit perhatian dan butuh kejelian dari seorang wanita untuk bisa membedakan. Maka disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri
ada 4 keadaan. Ketika darah yang keluar ini nyambung dengan darah haid atau darah nifas. Kata beliau, keadaan yang pertama, imma an takuna zata adatin ma'rufah ta'rifu qadra haidatiha fahadhihi tantazir qadra haidatiha thumma tattasil wa tusalli wa ma zada ala haidatiha fahuwa damu istihadah. Maka kondisi yang pertama, di mana seorang wanita, ya, dia punya kebiasaan yang dia ketahui, dan dia tahu jumlahnya berapa harinya dia haid. Ya, maka ketika itu dia nunggu, misalnya 6 hari, dia nunggu 6 hari. Setelah 6 hari, hari ke-7 berarti dia mandi, dan dia, ya, setelah itu dia suci, dan setelahnya dihukumi sebagai darah haid. Setelahnya dihukumi sebagai darah haid. Adapun kondisi yang kedua, di mana wanita yang tidak mengetahui, ya, kebiasaan, ya, haidnya, tetapi dia mampu membedakan, oh ini bentuknya bukan darah haid. Haid itu kan agak kehitam-hitaman, kalau ini kok merah. Ini kok nggak bau, kalau darah haid kan bau. Maka kondisi seperti ini juga gampang kalau dia bisa membedakan. Dia tinggal lihat, oh kalau ini bukan enggak berarti dia istihadah. Kalau oh ini bau, ini darah haid, berarti dia haid. Iya, dia haid. Jadi kalau dalam dia ketahui ini darah haid, dia ketika itu dia tidak sholat. Ketika dia sudah melihat, wah ini bukan darah haid, maka dia ketika itu dia hukumi sebagai darah istihadah. Dia mandi, kemudian dia sholat. Ya, dia sholat. Adapun kondisi yang ketiga, ini di mana wanita yang baru mulai haid, baru pertama kali haid, belum punya pengalaman, dan dia tidak bisa membedakan ini haid apa bukan, maka dikembalikan kepada, ya, keadaan keumuman wanita. Ya, keadaan keumuman wanita. Kalau ternyata umumnya wanita itu, ya, dalam 1 bulan dia 6 hari, ya selama itu 6 hari itu dia dihukumi haid, dan setelahnya kalau masih keluar darah dihukumi sebagai darah istihadah. Ya. Nah, ada kondisi yang keempat, yaitu di mana seorang wanita lupa kebiasaannya. Lupa kebiasaannya berapa hari ya? Dia nggak ingat kebiasaannya dalam 1 bulan itu berapa hari haidnya. Dan dia juga tidak bisa membedakan ini darah haid apa bukan, ini darah haid apa darah istihadah. Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, falil ulama'i fi hadhihi aqwal. Ini ulama dalam masalah ini memiliki beberapa pandangan. Azharuha annaha kal mubtada'ati ghairil mumayyizati allati, ya, taqaddama hukmuha. Jadi dari sekian banyak pandangan para ulama, yang paling nampak, kata beliau, maksudnya yang paling yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwasanya dia dihukumi sebagai wanita yang baru pertama kali haid, yang dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Tadi kita katakan bahwa kondisi yang seperti ini melihat kepada kebiasaan keumuman wanita yang ada di sekitarnya. Kalau mereka umumnya 6 hari, ya dia juga 6 hari meninggalkan sholat. Setelah hari yang ke-7 dan seterusnya masih keluar darah, maka dia dihukumi istihadah, dia wajib mandi dan dia wajib
puasa dan boleh digauli oleh suaminya kalau dia sudah memiliki suami. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang darah. Apakah itu darah haid, apakah itu darah nifas, apakah itu darah istihadah. Dan pembahasan atau pertemuan berikutnya kita akan memasuki tentang masalah sholat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.